Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton kembali dalam video saya kali ini. Dan kali ini kita akan berbicara terkait dengan jika kawan-kawan tertarik untuk kuliah ke luar negeri, ya khususnya S3, tahapan-tahapan apa dulu yang harus dilakukan. Ya, saya akan bercerita berdasarkan pengalaman pribadi saya, jadi sifatnya sangat subjektif sekali. Ya, bisa jadi berbeda dari teman-teman dan pengalaman kawan-kawan yang lain seperti itu. Ya, hal utama yang harus kita lakukan dulu adalah meniatkan diri dulu dan menguatkan tekad untuk bisa kuliah ke luar negeri. Selanjutnya adalah berdoa dan bisa mempersiapkan hal-hal teknis yang lainnya. Hal ini tentunya membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup, dan kadang bingung apa dulu yang harus dipersiapkan. Ya, saya mencoba untuk berbagi kira-kira hal apa dulu yang harus dipersiapkan dan bagaimana tipsnya seperti itu. Oke, selamat menyaksikan video saya kali ini. Terima kasih. Baik kawan-kawan, langkah awal ketika kita ingin kuliah ke luar negeri adalah menentukan universitas tujuan serta beasiswa tujuan pula, seperti itu. Sebenarnya secara umum yang saya ketahui, yang pertama dulu adalah kita apply ke universitas dulu, baru dapat LOE yang akan kita gunakan untuk daftar beasiswa. Tetapi juga ada beberapa pengalaman yang daftar beasiswa dulu baru daftar ke universitas. Dan pilihan yang paling menarik adalah daftar beasiswa, di mana pada apply beasiswa tadi itu salah satu komponennya juga bisa apply universitas secara paralel. Ya, seperti yang saya lakukan saat ini ketika daftar beasiswa di Korea, juga salah satu poinnya juga bisa daftar ke kampus tujuan, sehingga ketika kita dapat beasiswa itu juga bisa dipastikan dapat LOE universitasnya. Beberapa contoh negara lain yang bisa mendapatkan keduanya seperti di beasiswa pemerintah Hungari, beasiswa pemerintah Turki itu juga seperti itu. Oke, langkah selanjutnya ketika sudah menentukan universitas atau beasiswa tujuan adalah kita bisa mendownload, kemudian membaca dan memahami panduan-panduan dari pendaftaran universitas atau beasiswa yang ingin kita cari, seperti itu. Umumnya hampir sama ketentuan antara pendaftaran di universitas dan beasiswa, misalkan punya kemampuan bahasa Inggris sekian, kemudian membuat proposal penelitian, surat rekomendasi, dan sebagainya. Jadi itu dipahami dan bisa kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Ya, paspor adalah identitas kita yang cukup penting untuk kita miliki jika kita berkeinginan untuk bepergian ke luar negeri. Apalagi jika kita rencananya mau kuliah ke luar negeri. Hal ini cukup penting karena beberapa kegiatan administrasi perlu menyertakan identitas kita dari sisi paspor. Salah satu bagian penting jika kita mau apply kuliah ke luar negeri ataupun kuliah di dalam negeri sekalipun, terutama untuk apply S3 adalah membuat proposal penelitian. Proposal penelitian di sini kita buat dengan sebaik mungkin dan seringkas mungkin dengan update referensi 5 tahun terakhir kalau bisa dari jurnal internasional, seperti itu. Di sini saya bikin hanya sekitar 7 halaman saja, dan saya bikin seringkas mungkin. Tapi kemudian research problem, ya, kemudian sampai nanti di sini tujuannya, hipotesis, metodenya bagaimana, serta yang tidak kalah penting adalah bagian daftar pustaka harus update. Dan sebaiknya kalau kita mau melamar ke suatu kampus, ke profesor, maka literatur ataupun penelitian dari profesor tadi ada dalam salah satu bagian dari daftar pustaka ini. Kita adalah untuk apply beasiswa serta kampus ke luar negeri, maka kurikulum vitae dibuat dengan bahasa Inggris. Ini adalah contoh kurikulum vitae saya yang sangat sederhana sekali template-nya. Saya yakin teman-teman bisa membuat jauh lebih baik, jauh lebih menarik daripada ini, ya, seperti itu. Kita masukkan apapun data yang bisa meningkatkan preferensi ataupun daya tarik kita terhadap pembaca, seperti itu. Jadi serta riwayat pelatihan, workshop, ya. Dan karena saat itu tujuan saya adalah untuk daftar S3, di mana biasanya titik tekannya adalah
pada pengalaman-pengalaman yang sifatnya ilmiah, sehingga saya tuliskan beberapa pengalaman penelitian, ya, kemudian conference, ya, serta yang tidak kalah menarik adalah publikasi ilmiah. Ya, publikasi ilmiah di sini harus kita jabarkan dengan sebaik mungkin dan sejelas mungkin. Jika teman-teman mempunyai publikasi dalam bahasa Indonesia, dimasukkan saja seperti itu. Judulnya dalam bahasa Inggris dimasukkan, serta jangan lupa dimasukkan pula alamat website untuk menelusuri jurnal tersebut, sehingga mereka percaya ketika membuka website tersebut, publikasi yang telah kita buat benar-benar ada seperti itu. Jadi dituliskan dengan sebaik mungkin dan semenarik mungkin dalam bagian kurikulum vitae ini. Step adalah kita membuat motivation letter atau surat motivasi. Di sini sebenarnya hampir sama dengan membuat kurikulum vitae, namun bentuknya deskriptif dan tentunya lebih singkat. Dalam motivation letter di sini kita bisa menonjolkan kelebihan-kelebihan apa yang kita miliki, serta riwayat-riwayat dan pengalaman kita dengan deskriptif tentunya, serta hal-hal apa yang membuat kita layak untuk dipilih dalam beasiswa maupun kampus yang kita tuju seperti itu. Ya, dibuat dalam bahasa Inggris dan dibuat secara deskriptif. Oke, tahapan selanjutnya adalah kita mempersiapkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi di sini bisa dibuatkan oleh dosen pembimbing kita saat kita S1 atau S2 dulu. Ini contoh surat rekomendasi yang sudah dibuatkan oleh dosen pembimbing saya saat S2 dulu di UGM. Dan mengingat kesibukan mereka, agar surat rekomendasi ini kita ajukan jauh-jauh hari sebelum kita apply, seperti itu, ya. Jadi karena mereka sangat sibuk, mungkin 2 bulan sebelum 3 bulan sudah kita mintakan ke mereka. Persiapkan sertifikat kemampuan bahasa dari jauh-jauh hari, ya, kemampuan bahasa Inggris contohnya di sini yang paling umum. Karena di sini sifatnya dia tidak bisa instan, maka perlu disiapkan berbulan-bulan sebelumnya, bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Jika kawan-kawan jago bahasa Inggris, maka menggunakan IELTS ataupun TOEFL ABT itu lebih bagus, lebih baik karena bisa digunakan hampir ke seluruh kampus dan beasiswa di dunia. Namun di sini saya menggunakan TOEIC saat itu dan alhamdulillah juga bisa sukses untuk menembus beasiswa. Salah satu tahapan untuk kita bisa apply kuliah luar negeri adalah mempersiapkan dokumen-dokumen kita dalam bahasa Inggris. Bagi kita yang kuliahnya S1 ataupun S2-nya masih di Indonesia, maka untuk apply dokumen tersebut perlu kita translate ke dalam bahasa Inggris. Dan untuk ini sebenarnya juga cukup mudah, tinggal kita minta saja ke bagian kampus untuk diinggriskan ataupun bisa kita minta ke penerjemah tersumpah. Sehingga dokumen ijazah dan transkrip kita sudah dalam bentuk bahasa Inggris. Jaga kesehatan kita masing-masing kawan, karena nanti saat kita apply biasanya dan kebanyakan akan diminta untuk menyertakan sertifikat kesehatan. Sertifikat kesehatan ini formatnya pun seringkali sudah ditentukan oleh kampus dan beasiswa yang ingin kita tuju, sehingga langkah awal adalah dengan cara kita menjaga kesehatan. Ini contoh salah satu format sertifikat kesehatan yang diminta oleh beasiswa saat itu saya mau apply ke Hungaria. Jadi sudah ada formatnya, tinggal kita nanti ngeprint ini dan kita kasihkan ke rumah sakit saat kita periksa, akan diperiksa oleh dokter seperti itu, ya. Dan di sini kita sertakan beberapa lampiran dari format yang sudah diminta tadi. Oke, tahap selanjutnya adalah kita menulis form aplikasi. Form aplikasi di sini tentunya antara beasiswa antar kampus berbeda. Ini contoh form aplikasi saya saat saya mendaftar S3 di Khalsa University Thailand. Jadi dibuat dengan baik dan disusun berdasarkan format yang ditentukan. Ya, ini format untuk masuk ke graduate school-nya, serta ini adalah contoh format untuk beasiswanya. Jadi kadang berbeda antara format beasiswa dan format untuk masuk ke kampusnya.
Baik, dari penjelasan tadi, maka dapat kita simpulkan beberapa tahapan untuk kita mau persiapan kuliah ke luar negeri adalah yang pertama, menentukan universitas dan beasiswa tujuan. Yang kedua, pelajari panduan beasiswa maupun panduan masuk ke kampus. Yang ketiga, siapkan paspor jika belum punya. Yang keempat, susun proposal penelitian. Kemudian yang kelima, tulis kurikulum vitae atau biodata diri. Kemudian yang keenam, tulis motivation letter. Kemudian yang ketujuh, ajukan surat rekomendasi. Dan yang kedelapan, siapkan sertifikat bahasa Inggris terutama. Yang kesembilan, segera ditranslate ke dalam bahasa Inggris, ijazah dan transkrip serta dilegalisir. Kemudian yang ke-10, jaga kesehatan untuk persiapan medical certificate. Dan yang ke-11, isi form aplikasi sesuai dengan format beasiswa maupun kampus tujuan kita masuk. Ini adalah contoh yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu. Yang pertama adalah dari Hiroshima University, yang kedua dari Kasetsart University Thailand, dan yang ketiga adalah beasiswa sekaligus kampus S3 saya saat ini, yaitu di Korea Selatan. Semoga apa yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.